Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ketika lewat di jalan, letaknya strategis, tempatnya bonafit, masuk ke komplek langsung melihat ruko yang cantik dan indah. Tidak semua orang hatinya ikut senang melihat kesenangan orang lain. Tidak semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Tentu banyak juga di antara orang yang lewat di sini melihat kembang bunga-bunga beratur di tepi jalan, panas hatinya. Hati yang panas terbakar itu insya Allah akan padam dengan kiriman dari Pak Wali, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Lalu kemudian tidak hanya zohirnya dipadamkan, tapi juga batinnya dipadamkan dengan doa. Dikirim satu lagi mewakili beliau, itulah dia UYH, zohiran wa batinan, yang nampak maupun tak nampak. Lalu setelah melihat rumah Quran Nurul Istighfar ini, banyak yang muncul terpikir ide. Kalau selama ini Ustaz Somad hanya ceramah, jangan mati sebelum buat rumah Quran. Silakan cari duit banyak-banyak, pergi pagi pulang petang, duitnya hasilnya buat rumah Quran. Tapi beda dengan Ustaz Ramon, beliau langsung action. Beliau tidak mau jadi NATO, no action, talking only. Dan untuk itu semua, maka semuanya mesti terwujud, harus jadi. Ini pun kalau udah dua direkam 2 kali, insya Allah makin cepat AC ini turun. Tokoh masyarakat, para asatiz, Ustadz Bakhtiar, Pak Kua, tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa pelajaran yang diambil hari ini? Membuat rumah Quran membuat kita bisa duduk bersama berbicara agama. Sekarang orang sedang kesepian di tengah keramaian, di tengah teman yang ramai. Di Instagram ada sekian juta, di Facebook ada sekian ratus ribu, di YouTube ada sekian puluh ribu, tapi hatinya sepi karena tak pernah berjumpa, tak bersua, tak bertatap muka. Dan ketika kita punya rumah Quran, kita akan duduk bersama. Mana buktinya? Nih, kita tidak bisa meresmikan ini online. Berapa banyak kita diajarkan untuk buat acara online. Setahun, 2 tahun dari 2020 ke 2021, anak-anak kita dididik dengan pendidikan online. Apa hasilnya? Wajahnya bukan main, yang laki-laki pakai peci, yang perempuan pakai jilbab, tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang tampil ke depan hanya pas foto saja. Ini mesti kita dudukkan bersama, membicarakan bagaimana hubungan kita ke depan, berteman, berkawan, bersahabat, bertetangga, sama-sama tempat kerja, sama-sama satu sekolah. Puncaknya adalah mau dibawa kemana hubungan kita ini. Maka dengan membuat rumah Quran, insya Allah bertetangga, berkawan, bersahabat di Batam, bersama di surga Jannatul Firdaus. Karena kata Nabi SAW, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama dengan para malaikat ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan tuan guru, bukan kiai, tapi kita buatkan rumah Quran, insya Allah pahalanya akan mengalir untuk kita. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, faqad ghaza, maka sesungguhnya dia sama seperti orang yang berperang. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun dia tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tetap tercatat sebagai orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena menyiapkan peralatan-peralatannya. Jadi yang menyiapkan peralatan, sarana, prasarana rumah tahfiz Al-Quran, ini pahala penghafal Quran mengalir untuk dia sampai hari kiamat, 24 jam tidak putus. Karena dari rumah Quran Nurul Istighfar ini akan lahir para penghafal Al-Quran. Lalu kemudian mereka punya murid, muridnya berkelanjutan, regenerasi, tak putus sampai hari kiamat. Dan hasilnya nanti tidak hanya dinikmati oleh orang di Batam, Kepulauan Riau, tapi seluruh Nusantara. Mereka akan tersebar ke seluruh penjuru dunia insya Allah. Ini harapan kita bersama.
Ibu silakan punya bisnis online apapun namanya. Bapak silakan punya proyek program cari duit, yang penting halal. Tapi targetnya ke depan, semua yang hadir ini mesti punya rumah Quran. Amin. Punya rumah, kalau dia banyak nanti akan meningkat. Ingin punya rumah, lalu kemudian ingin mengisi rumah itu dengan orang, akhirnya ingin punya orang rumah. Bapak tersenyum, ibu was-was. Tapi kalau targetnya ke depan, rumah saya sudah ada, tapi saya mesti punya rumah satu lagi. Untuk apa ini bang? Kenapa bang lembur? Kenapa bang sibuk cari duit? Rumah yang satu lagi akan kita jadikan rumah Quran. Amin. Yayasan Tabung Wakaf Umat yang kami kelola dengan kawan-kawan di Pekanbaru, datanglah orang menelpon, "Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad." "Waalaikumsalam." Ada rumah di Jalan Nanas, Simpang Paus, 9 kamar, 2 lantai, parkir luas. Untuk apa? Mau kami berikan ke Yayasan Tabung Wakaf. Dibuat apa? Buat rumah Quran. Kemarin kami tinjau lagi, ada satu rumah Jalan Lili, bagus, kokoh, kamarnya lebar-lebar, luas, orangnya di Jakarta. Tinggal, buat kos-kosan tak mau, karena dia akan berpikir ini berakhir. Maka dibuat rumah Quran. Jadi memang rumah Quran ini sudah menjadi tren, menjadi sesuatu yang cita-cita orang zaman sekarang. Setiap orang ingin punya rumah Quran. Jadi hari ini kita sedang berada, yang lain hadir pada hari ini. Setelah pulang dari sini, maka semakin semangatlah dia mencari nafkah, mencari rezeki, karena ada target yang mau dicapai. Kadang banyak orang kalau sudah ngaji, sudah taubat, sudah hijrah, dia dunia ini kata dia udah dia tinggalkan. Gimana bisnis bapak? Gimana usaha ibu? Kulinernya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Butiknya bagaimana? Saya sudah tak mikirkan itu lagi Pak Ustadz. Saya sekarang sudah berpikir untuk mati. Malaikat maut memang udah di jalan. Tapi kita berpikir mati lalu bisnis ini diambil orang lain, ini kesia-siaan. Kita mesti semangat terus mencari rezeki, tapi ada target yang mau dicapai. Kalau dunia yang mau dikejar, maka tak akan pernah ada cukup. Laukana wadiyan libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta 1, 2, 3, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tapi kalau cita-citanya ada 1000 rumah Quran, 1.000.000 rumah Quran, maka insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan pagi-pagi sebelum matahari terbit, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz Ramon, kenapa Ustaz panggil beliau Ustaz? Beliau dengan kami satu angkatan tahun 1996, IAIN Susko Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Jadi beliau, saya, kami sama-sama ustadz. Lalu kemudian hanya saja beliau ustadz yang diakui di lembaga lain. Saya sesama ustadz belum tentu mengakui saya. Nah, jadi kesempatan ini beliau dakwahnya tidak melalui mimbar, tidak berceramah, tidak bertablik akbar, tapi langsung bukti real nyata bahwa beliau ingin membangkitkan semangat kita untuk mencari nafkah, mencari duit, mencari uang, membeli ruko sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian salah satunya kita buat rumah Quran. Yang lain tinggal nurulnya boleh diambil, terserah mau nurul tahmid, nurul takbir, nurul yang lain. Cahaya. Karena sesungguhnya setiap amalan-amalan itu ada cahayanya. La ilaha illallah ada cahayanya. Subhanallah ada cahayanya. Alhamdulillah ada cahayanya. Allahu Akbar ada cahayanya. Yang kesemuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diajarkan dalam doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa bi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni nura, belikan aku cahaya. Mudah-mudahan cahaya istighfar ini menerangi hati kehidupan kita sampai hari kiamat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja,
setiap kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka dia diberi jalan solusi terhadap kehidupan, rezeki dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Cahaya istighfar tidak hanya diberikan kepada owner, pemilik, pewakaf, penghibah, tapi juga kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir mengikuti program tausiah kajian ini. Maka semuanya mendapatkan limpahan barokah itu semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Perlu dibuatkan payung hukumnya. Banyak rumah Quran, buat rumah Quran kebetulan lagi tren. Tiba-tiba nanti tren ini berubah. Karena namanya dunia ini mengalami perubahan yang begitu pesat. Nanti begitu trennya berubah, payungnya tak ada. Payungnya itu adalah yayasan. Maka walaupun nampaknya saya tausiah di depan rumah Quran Nurul Istighfar, tapi ini ditonton oleh saudara kita dari Sabang sampai Papua yang ada di perantauan mencari nafkah, di kampungnya dia buat rumah Quran. Jangan lupa siapkan payung hukumnya, yayasan yang terdiri minimalis 5 orang. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, melalui notaris, daftarkan di Menhukham, maka inilah yang nanti akan menjadi payung hukum. Jadi kalau kita membuka formal, non formal mungkin anak-anak di sekitar datang diantarkan ngaji. Dari mulai Iqra, setelah bisa baca Quran mulai menghafal. Tapi setelah itu nanti non formal ini tidak selamanya orang hadir karena dia tidak terikat. Maka mesti ada yang mengikat. Maka untuk mengikat itu dibuatkan formal, paling tidak TK. Simple dan simbol yang dipakai itu sederhana saja. Tamat TK, hafal juz amma. Tahu samanya panjang. Hari ini anak TK diajarkan menyanyi, menari, tidak salah. Tapi kalau hanya sekedar menyanyi, menari, dia akan jadi penyanyi dan penari. Apa yang mau dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Simple slogannya. Tamat TK, hafal juz amma. Meleleh air mata kita menengok anak TK membaca amma yatasaalun sampai habis. Istri pun bertanya ke suaminya, "Kenapa bang menangis?" "Aku cuman kul huwallah aja." Anak ini bisa pula begini. Berapa banyak anak belum bisa baca Quran tapi hafal Quran. Kok bisa? Kok bisa anak ini menghafal juz amma yatasaalun sampai ke An-Nas padahal dia belum bisa baca. Bacaannya Iqra. Karena anak-anak ini diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa. Dia bisa mendengar langsung hafal 2-3 kali. Kecerdasan inilah yang tidak akan terulang. Ini disebut dengan the golden age. Golden emas. Age usia. Usia emas yang tak terulang. Kita sekarang keinginan kuat, tapi kemampuan untuk menghafal. Jangankan mau menghafal ayat, menghafal nama-nama yang disebut Ustaz Ramon tadi aja udah saya coba tak sanggup. Akhirnya pukul rata para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Itu jurus terakhir. Apa maknanya? Kita manfaatkan anak-anak kita ini 2 jalur, formal, non formal. Jadi kalau formalnya itu berawal dari TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Dan Ustaz Ramon tidak hanya sekedar slogan, anak beliau di Darul Quran Mulia Bogor. Kita sama doa supaya beliau menjadi penghafal Quran. Luruskan mindset cara berpikir. Nanti kalau anak saya jadi penghafal Quran, apakah dia hanya menjadi ustadz, menjadi imam tarawih, menjadi imam di masjid? Dia bisa jadi dokter spesialis, dia bisa jadi polisi dan tentara, dia bisa jadi kepala dinas, kepala kantor, dia bisa jadi apapun. Karena menjadi penghafal Quran ada kemuliaan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti 20-30 tahun akan datang, kalau dia menjadi orang di pemerintahan, dia akan pakaikan APBD, APBN untuk menolong para penghafal Quran. Kalau dia menjadi pengusaha bisnis, dia akan sisihkan rezekinya. Kenapa? Karena dia punya kenangan masa lalu. Kenangan itulah yang sedang kita ciptakan sekarang. Ibu, bapak antar anak kemari. Tengok jamnya berapa. Ada anak yang jam pagi, ada jam sore, ada jam untuk ibu-ibu, ada jam untuk bapak-bapak. Berawal dari tahsin, lalu kemudian mulai qiraat, lalu kemudian setelah baca tahsin memperbaiki bacaan. Setelah itu meningkat kepada tahfiz. Tentu kemampuan kita tidak sama. Mungkin anak-anak lebih cepat,
Ibu mungkin lebih lambat karena semua mau dipikirkan lagi, pikirkan minyak goreng, minyak solar dan lain-lain sebagainya. Sudah bercampur-campur di kepala kita. Tapi semua ini kita laksanakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Yang penting kita sudah berbuat, bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kalau ini kita laksanakan, dua-duanya dapat, formalnya dapat, non formalnya dapat. Pengajian sore tinggal lagi disusun. Adapun para asatis ustaz kita, masya Allah, para asatis mereka akan datang untuk memberikan apa yang mereka pelajari selama ini di Kairo, yang mereka pelajari di pondok pesantren. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi tempatnya bagus, strategis, datang kemari. Jangan pernah merasa nanti ada masanya waktu luang. Ini kekeliruan yang luar biasa. Kapan kamu belajar? Nantilah Pak Ustadz belajar kalau sudah pensiun. Rupanya sudah pensiun makin penuh. Kenapa penuh? Anak mulai menitipkan cucu-cucu. Kapan kamu mulai belajar? Nantilah kalau anak ini sudah kuliah. Ternyata anak sudah kuliah, kita pun tak sempat lagi untuk belajar. Kenapa? Karena kalau anak sudah pergi kuliah, kita mesti pula datang menjenguk dia dan lain sebagainya. Sempat-sempatkan selagi ada waktu, maka buatkan programnya. Ke depan insya Allah Ustadz Ramon beserta para asatis, guru-guru kita semua membuatkan ini jam untuk anak-anak, ini untuk bapak-bapak, ini untuk ibu-ibu. Dari mulai kelas yang paling bawah Iqra, naik ke atas membaca Quran, lalu kemudian menghafal Quran. Ada kelas memahami bacaan Quran terjemah, ada kelas tafsirnya. Ini untuk yang non formal. Yang formalnya berawal dari TK, SD, SMP, SMA. Mana mungkin Pak Ustadz, ini tempat ganti-gantian. Kita mesti berpikir ke depan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tidak hanya di sini. Ini baru langkah pertama. Ke depan ada pembebasan tanah, ada peresmian. Di saat peresmian itulah saya datang nanti insya Allah. Adapun peletakan batu pertama, undanglah bapak-bapak, ustadz-ustadz yang ada. Nah, nanti giliran motong pita, saya datang yang acara megah, yang mewah, yang besar-besarnya aja. Sama macam ini. Ketika membangun, mulai itu Ustadz Ramon. Ketika datang untuk datang bungau, ini bagian saya. Nah, saya bagian seremonialnya saja. Tapi doakan supaya saya memang betul-betul masuk surga. Jangan sampai dipersilakan masuk surga, hanya seremonialnya saja. Berikut ini Ustadz Somad masuk surga secara seremonial, kata malaikat. Simbolis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini rupanya cara Ustadz Ramon untuk mengingatkan kita semua. Terlebih-lebih saya, dengan bahasa yang lembut dan santun, beliau sebenarnya ingin mengatakan, Ustadz Somad, jangan cuman pandai ceramah aja, buat juga lah rumah Quran. Itu kan perasaan Ustadz yang sensitif, agaknya begitu. Rupanya orang kalau lapar itu lebih sensitif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya rasakan. Tentu ibu dan bapak punya perasaan yang berbeda. Entah apa yang terbisik di dalam hati, tapi insya Allah kata-kata itu datang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mulai berpikir, setelah pulang dia bicara ke suaminya, "Bang, sebelum kita mati, kalau kita sempat, hendaknya sempatlah kita membuat rumah Quran." Betul tuh Adinda. Yang selama ini ada yang sibuk shopping ke mall belanja, sampai-sampai mukena pun 7 warna. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, hari Kamis pink, hari Jumat hitam. Mulai dia tidak terlalu banyak shopping, memikirkan tas, memikirkan cincin, memikirkan gelang, memikirkan subang, memikirkan anting. Dia mulai berpikir, nanti akan membuat rumah Quran. Adinda, bang, tak berpikir banyak, nanti buat rumah Quran. Tapi kemarin katanya mau beli cincin, mau beli gelang. Tak ada gunanya kita perbanyak itu, bang. Karena kalau simpan banyak-banyak, nanti abang pakai juga untuk kawin lagi. Lebih baguslah kita buatkan ke rumah Quran. Ide-ide amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di. Setelah meninggal dunia, terinspirasi orang melihat apa yang dilakukan hari ini, ditonton orang tausiah ini, orang bertanya-tanya apa yang disampaikan Ustaz Somad itu. Ditengoknya di belakang, Nurul Istighfar. Di mana ini? Di Batam. Jalan-jalan dia ke Batam sebelum menyeberang ke Singapura. Mudah-mudahan dia bisa masuk.
Lalu kemudian kata dia, singgahlah aku sebentar. Jangan terlalu fokus ke situ. Ini sudah. Nah, lalu kemudian ditengoknya, kalau begitu aku pun membuat juga lah ruko kita yang di sana tuh, kita buat juga lah nanti rumah Quran. Dan mereka berkunjung kemari, tidak hanya sekedar menengok, mereka tanya, kalau kita buat rumah Quran itu yang dipersiapkan apanya? Payung hukumnya apa? Yayasan namanya, isinya berapa orang? Ini, kegiatannya apa aja? Ada non formal, ada informal, ada formal. Yang formal itu apa saja? Berawal dari mana? Bagaimana cara cari gurunya? Bagaimana mengatur jamnya untuk ibu-ibu, jam berapa untuk bapak-bapak? Bagaimana cara operasionalnya? Ini semua berduyun-duyunlah orang untuk mencari pengetahuan. Itulah sesungguhnya amal jariah. Banyak orang berpikir, saya ini tak ustadz, saya tak profesor, saya tak doktor, saya tak buya, saya tak ulama. Tapi sesungguhnya amal kita sudah menginspirasi orang, sudah membuat hati dan pikiran terbuka. Berapa banyak justru ceramah tidak aplikatif, tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Murka yang paling besar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya berbicara tapi kamu tidak mengamalkannya. Maka saya berusaha membuka TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau anak SMP nanti tamat tahun depan 2024 baru buka SMA Quran karena dia kelanjutan. Lalu kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bapak Ibu mohon doa supaya kita semuanya bisa mewujudkan ini, sehingga kalau kita mati menghadap Allah SWT, amal-amal jariah, keran-keran air ini akan mengalir pagi, petang, siang dan malam. Sampai tengah malam anak-anak mengulang hafalan Quran, bangun mereka tahajud. Itulah yang menerangi amal. Amal itu yang akan membuat alam barzakh kita terang benderang 24 jam. Karena kalau kita harapkan orang berkirim, belum tentu dia akan ingat dengan kita. Hari ini orang mungkin ingat dengan saya, tapi zaman berganti, musim berubah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, orang mulai lupa dan lalai. Tapi ada orang tak sebut nama kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itulah dia anak-anak yang membaca, menghafal Al-Quran. Pulang dari sini semakin semangatlah kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun nampaknya saya berbicara di depan bapak ibu, para asatiz, para ibu-ibu semua, tapi sesungguhnya ini direkam dan akan ditonton orang dari seluruh penjuru dunia. Bisa melalui Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini adalah orang-orang yang hatinya sudah dibukakan Allah untuk menebarkan hidayah dakwah. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tabligh akbar. Itu hanya satu dari sarana dakwah. Membuat rumah Quran dakwah, membuat program-program dari pemerintahan, Pemko, Pemda, Pemprov, itu adalah dakwah. Mengirimkan para da'i masuk ke pedalaman, ke pulau-pulau terasing, itu adalah dakwah. Jangan pahami ceramah dakwah. Dakwah adalah ceramah, ceramah adalah dakwah. Sehingga kalau ada orang yang tidak ceramah, dia tuh sayang sekali Pak Ustadz. Dia orang agama, tamat dari UIN, YIN, tapi tak pernah berdakwah. Hanya karena tak pernah ceramah. Padahal sesungguhnya dia sudah berdakwah melalui media, berdakwah melalui portal, berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui status, berdakwah, dalam diamnya dia berdakwah, dalam diamnya dia mengalirkan amal jariah. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jangan membatasi amal hanya pada satu pintu saja, karena sesungguhnya surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang masuk surga dari babus sholat karena banyak sholatnya. Ada yang masuk surga dari babul jihad karena matinya berdarah. Ada yang masuk surga dari babul rayyan karena dia puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus sodakoh karena banyak wakaf infaknya. Ada yang masuk surga dari babul kazimin al-ghaiz karena dia menahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki. Bebas akses unlimited. Kenapa dia masuk dari babus sholat? Karena sesungguhnya sholatnya tak seberapa, tapi gara-gara dialah banyak orang terbuka pintu hati untuk sholat. Anak-anak jadi sholat, ibu-ibu jadi sholat, bapak-bapak jadi sholat. Kata malaikat, silakan masuk dari babus sholat. Masuk dari babus sedekah karena sudah mewakafkan tetes 10 keringat air mata.
menahan emosi, menahan hawa nafsu. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu cerdas? Kata Nabi, mandana nafsahu, bisa menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir setelah kematian. Kadang suaminya sudah mau berwakaf, sudah mau ini kita khususkan untuk agama, lalu kata istrinya, sayang bang, bagus kita sewakan, bagus kita bisniskan, agama ini kan banyak orang lain. Jadi memang kalau tidak sejalan, dia akan payah. Banyak bapak-bapak yang ingin beramal soleh, tapi ibu itu kuntilanak. Banyak pula ibu-ibu itu sebenarnya sudah ingin beramal soleh, tapi bapak itu genderuwo. Tapi ketika keduanya bertemu, antara Abdullah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dengan perempuan yang amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang disebut dengan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan bapak, jangan salahkan ibu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita belum menjadi Abdullah, hambakan diri kita kepada Allah. Jangan hamba harta, jangan hamba dunia, apalagi kalau cuma sekedar hamba ruku. Jangan hambakan diri kepada benda karena akan binasa. Jangan hambakan diri kepada kuasa karena akan sirna. Hambakanlah diri kepada Allah. Menjadi perempuan yang amanah, dititipkan Allah Subhanahu wa taala harta, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini sajalah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bahwa hari ini datang ada yang hatinya terluka, ada yang hatinya kecewa, maka biasa, lumrah manusia. Makanya dalam hadis dikatakan Nabi, la hasada, tidak boleh ada rasa hasad, illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Hasad karena tinggi jabatan orang, tak boleh. Hasad karena orang banyak harta, tak boleh. Tapi pada dua orang ini boleh, kata Nabi. Siapa dia? Rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang diberi Allah ilmu, pagi, petang, siang, malam dia pakai untuk mencerahkan umat, maka kita boleh hasad. Artinya apa? Kalau saya punya anak, saya jadikan nanti dia ulama. Kalau saya punya cucu, saya jadikan ulama seperti orang itu, maka kita boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang yang diberi Allah harta, lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Di situ kita pun boleh juga hasad. Tapi sebagian ulama mengatakan namanya bukan hasad, karena hasad itu maknanya negatif, dengki, busuk hati. Yang dimaksud di sini adalah ghibtah, ingin melakukan hal yang sama andai pada posisi itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibukakan pintu rezeki, punya ruko semuanya. Dan ruko itu dijadikan sebagai rumah Quran. Tak sama bunyi amin yang pertama sama yang kedua sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikejar akhirat, insya Allah dunianya dapat. Tapi kalau dikejar dunia, akhirat belum tentu ikut serta. Hari ini kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat, anak soleh dapat, penghafal Quran, keluarga sakinah, mawaddah warahmah dapat, cahaya istighfar menerangi kehidupan. Sisa-sisa umur usia kita ini, apalagi yang mau kita kejar? Saya beda-beda tipis dengan Ustadz Ramon, dengan Ustadz Endri, dengan Pak Kua. Kami sama-sama di IAIN. Yang mau dicari hidup ini tak banyak lagi. Dulu berpikir bahwa akan mati umur 63. Setelah banyak yang meninggal karena COVID, nampaknya tak sampai 63. Dulu kita selalu berpikir meninggal itu setelah tua. Setelah banyak meninggal anak muda, nampaknya tak sampai tua. Dulu selalu berpikir mati setelah sakit. Setelah banyak orang sehat mati, nampaknya tak nunggu sakit. Maka bersegera beramal soleh. Fa idza faragta fansab. Selesai satu ruko, buat ruko yang berikutnya. Selesai satu sekolah, buat sekolah berikutnya. Selesai satu proyek, buat proyek berikutnya. Tapi jangan takbur. Wa ila rabbika farghab. Tetap berharap, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, ke Batam, ke pulau ini, lalu kemudian balik ke Pekanbaru, sampai kapan berhenti nih Pak Ustaz? Sampai kapan Ustaz istirahat? Ustaz istirahatnya kapan? Insya Allah kita istirahat ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ketika mati pun dia tidak istirahat. Kenapa? Masih berhadapan lagi dengan mungkar nakir, berhadapan dengan azab kubur, berhadapan dengan nauzubillah. Kita ingin betul-betul seperti ucapan orang waktu takziah. Mari kita antar dia ke tempat peristirahatannya. Betul-betul istirahat. Karena kata Nabi, hidup ini ada mustarih, ada mustarah minhu. Yang pertama mustarih, orang-orang yang benar-benar saat mati itu dia istirahat.
Tapi ada manusia ini mustarah minhu. Ketika dia mati, oranglah yang istirahat dari penyakit kejahatannya. Jangan sampai kita ketika mati, orang tak mengucapkan innalillah. Si anu meninggal, alhamdulillah, selesai istirahat kita. Kalau masih hidup, dihancur kali kita dibuatnya. Pilihlah dua, kata Nabi SAW. Mau jadi mustarih, orang yang istirahat, atau mustarah minhu. Ketika kita mati, orang lainlah justru istirahat dengan kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat mati menghadap Allah benar-benar istirahat dari kelelahan dunia yang tak pernah selesai. Dunia ini tidak pernah selesai. Apakah ketika Buya Hamka meninggal dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Al-Ghazali meninggal dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia ini selesai? Allah tidak nyuruh kita menyelesaikan dunia. Karena kalau dunia ini selesai, dia berubah menjadi surga. Dunia tetaplah dengan dunia. Orang baik ada, orang jahat ada. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berpihak kepada kebaikan-kebaikan. Apa kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Kalau kau belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Sekarang sudahlah tak mampu berbuat baik, menyorak, bersorak pula kepada kejahatan. Nauzubillah. Generasi inilah yang akan siapkan ke depan melalui memperbanyak rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq. Apa kata beliau? Guru kami Syekh Nuruddin Al-Hasani menyebarkan sekolah selama dia hidup. Berapa sekolahnya Syekh? 5.000 sekolah. Jadi kalau kita di antara kita ini semuanya punya satu rumah Quran, satu rumah Quran, satu rumah Quran, baru hanya sekitar ada 500 kita ini gitu. 5.000 rumah Quran. Itu baru Syekh Badruddin Al-Hasani di Suriah. Baru satu negara, Suriah dengan Turki. Bagaimana dengan kita Republik Indonesia yang begini luas? Maka mesti lebih dari 5.000, 500.000 bertebaran di atas muka bumi. Itu mudah-mudahan terwujud sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan-kebaikan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.